Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Linda P. Taneo, SPD SDGR, Kepala SD Negeri Pene Selatan 1, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pada kesempatan ini, izinkan saya membagi praktik baik yang saya lakukan dengan judul Pemanfaatan Komunitas Belajar di SD Negeri Pene Selatan 1. SD Negeri Pene Selatan 1 merupakan salah satu sekolah di pedalaman yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka sebagai sekolah penggerak angkatan yang ketiga. Selaku kepala sekolah, saya berkomitmen untuk dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka meskipun dengan keterbatasan jaringan internet dan sarana prasarana yang masih sangat jauh dari kelayakan. Menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada peserta didik merupakan prinsip pembelajaran kurikulum Merdeka. Sebagai seorang pemimpin, harus mengetahui sejauh mana persiapan guru dalam merancang proses pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum. Guru harus mampu memetakan kebutuhan belajar siswa, merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, mengevaluasi dan merefleksikan pembelajaran yang dilaksanakan. Namun kenyataannya, masih ada sebagian guru yang belum memahami konsep dan penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi. Guru sering mendominasi kegiatan pembelajaran di kelas dan jarang melakukan refleksi diri untuk mengetahui kelemahan maupun keberhasilan dalam melaksanakan pembelajaran. Dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka, tentunya ada tantangan dan hambatan dalam melaksanakannya. Tantangan yang saya hadapi adalah masih minimnya pemahaman dan penguasaan guru maupun kepala sekolah tentang implementasi kurikulum Merdeka. Untuk menghadapi tantangan di atas, sebagai kepala sekolah, saya telah melakukan aksi baik untuk menjawab tantangan tersebut, yaitu membentuk komunitas belajar di sekolah sebagai wadah untuk saling berbagi dan berkolaborasi. Implementasi kurikulum Merdeka saat ini, peran guru sebagai pendidik tidak bisa dipisahkan dari tuntutan perkembangan zaman. Para guru dituntut untuk bisa memberikan pelajaran yang lebih baik dan efektif kepada peserta didik. Untuk itu, para guru harus terus memperbaharui ilmu dan meningkatkan kapasitas diri dalam mengajar. Salah satu cara yang bisa dilakukan para guru yaitu dengan aktif menjadi anggota komunitas belajar di sekolah. Melalui komunitas di sekolah, para guru dapat berbagi, belajar, dan berkolaborasi, saling berdiskusi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pengembangan kualitas pembelajaran. Dalam melaksanakan kegiatan komunitas di SD Negeri Pene Selatan 1 masih memiliki hambatan, baik itu ketersediaan waktu, jaringan internet. Oleh karena itu, saya sebagai kepala sekolah memiliki komitmen untuk memaksimalkan pemanfaatan komunitas belajar di sekolah. Kegiatan komunitas belajar yang kami lakukan di sekolah
dengan memanfaatkan materi-materi yang ada di PMM untuk saling berbagi. Langkah-langkah yang kami lakukan adalah: pertama, identifikasi kebutuhan dan permasalahan pembelajaran melalui kegiatan refleksi awal. Yang kedua, pemilihan materi yang perlu dipelajari. Yang ketiga, menyusun rencana kegiatan. Keempat, menentukan jadwal. Di dalam menentukan jadwal ini, apabila dalam minggu berjalan ada kegiatan yang bersamaan, maka waktu disesuaikan dengan hasil kesepakatan bersama. Kelima, pelaksanaan kegiatan dengan memanfaatkan PMM, saling berdiskusi, serta berkolaborasi untuk mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ditemui. Keenam, melibatkan pengawas bina serta peserta PKP dalam berbagi praktik baik. Ketujuh, evaluasi dan refleksi terhadap kegiatan komunitas belajar. SD Negeri Pene Selatan 1 telah melaksanakan kegiatan komunitas belajar di sekolah dengan melibatkan tenaga pendidik, tenaga kependidikan yang ada di sekolah untuk dapat belajar bersama dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah. Selain itu, melalui komunitas belajar ini, guru-guru juga dapat berdiskusi untuk dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kegiatan komunitas belajar di SD Negeri Pene Selatan 1 kami awali dengan pembentukan tim kecil yang dibuat dalam bentuk surat keputusan kepala sekolah dengan pembagian tugas yang relevan. Lakukan evaluasi dan refleksi bersama Bapak Ibu guru terkait dengan apa yang menjadi kendala atau hambatan Bapak Ibu dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Selain itu, kami juga melakukan analisis terhadap hasil rapor pendidikan dengan melihat hasil capaian yang masih sangat rendah yang perlu dibenahi. Selain itu, dalam kegiatan komunitas ini, saya selaku pimpinan melakukan pendampingan terhadap guru-guru untuk terus belajar memahami materi-materi dari platform Merdeka Mengajar yang sangat bermanfaat dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Pendampingan ini saya lakukan kepada semua guru sampai kepada pembuatan aksi nyata. Hasil yang kami temui bahwa sebagian guru sudah menyelesaikan beberapa topik dan mengirim aksi nyata yang sudah divalidasi dan mendapat sertifikat. Sebagai kepala sekolah, saya memantau, menilai dan mengevaluasi kemampuan dan persiapan Bapak Ibu guru melalui kegiatan supervisi akademik. Setelah melakukan observasi di kelas, saya bersama Bapak Ibu guru melakukan refleksi. Melalui komunitas belajar ini dapat memfasilitasi guru dalam berbagi praktik baik antar teman sejawat dalam implementasi kurikulum merdeka. Selain itu, komunitas belajar memfasilitasi guru dalam melakukan refleksi pembelajaran bersama dengan teman sejawat. Dengan adanya komunitas belajar akan meningkatkan motivasi guru untuk terus belajar bersama-sama tentang implementasi dan pembelajaran berdiferensiasi serta saling berbagi praktik baik. Dampak terhadap peserta didik
adanya peningkatan hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik melalui penerapan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan belajar dari setiap peserta didik. Peserta didik merasa termotivasi untuk terus belajar karena pembelajaran yang dilaksanakan guru sangat menyenangkan, menggunakan metode yang bervariasi, serta dapat memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga pembelajaran yang diberikan sangat bermakna bagi mereka. Demikian praktik baik, pemanfaatan komunitas belajar yang saya lakukan di sekolah. Kiranya praktik baik yang saya bagikan dapat menjadi motivasi bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat.